keturunan Banahsan Al-Ba'alawi, dan beliau menikah dengan anak Sultan Istana Siak Sri Indrapura. Kami tidak hanya sekedar memuliakan habaib, tapi sultan kami punya anak gadis namanya Tengku Embung, dinikahkan dengan Habib. Lalu raja-raja kami bergelar syarif. Makanya di sana di Pekanbaru ada 3. Yang pertama, Jalan Sultan Syarif Qasim, Airport Sultan Syarif Qasim, Universitas Sultan Syarif Qasim. Ketika mereka pulang ke Hadramaut dan menyaksikan isbat dari hakim Kufah tersebut ya melalui 100 saksi, maka masyarakat Hadramaut mengakui nasab mereka yang mulia Sadah Ba'alawi, mengakui keutamaan dan kemuliaan mereka, dan para ulama dan orang-orang soleh berijma atas kesahihan nasab Sadah Ba'alawi tersebut. Dzurriyyah Nabi, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya pahit-pahitnya, tapi kita sampaikan pahit-pahitnya, mending saya salah mencintai daripada saya salah menafikan. Di dalamnya banyak sekali nasab-nasab tersambung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kontribusi besar akan terlahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Nabi SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki, adik Sayyidina Hasan namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Kalau saya nanya, nggak usah stres, nggak usah depresi, karena saya jawab sendiri. Fatimah punya anak Hasan, adiknya namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, syailillah, 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 syailillah. Itulah maka disebut dengan Tarim. Memang Nabi pernah mendoakan Yaman, ya Allahumma barik lana fi Yamanina, Allahumma barik lana fi Yamanina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Berikan berkah kepada negeri Yaman. Memangnya ada sahabat Nabi yang dari Yaman? Oh, sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Ad-Dausi, satu kabilah dari Yaman. Ada orang Yaman yang hebat. Nanti kalau dia datang ke sini, kamu minta doa sama dia, doanya makbul. Siapa dia ya Rasulullah? Kami yang ikut perang denganmu. Kenapa kami minta doa? Pokoknya kalau dia datang ke sini, minta doa. Nabi meninggal baru dia datang. Ternyata dia tidak ketemu dengan Nabi walaupun hidup di zaman Nabi. Dia tetap berada di Yaman karena dia menjaga ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni dari Yaman. Setelah Nabi meninggal baru dia datang. Dialah yang menggendong ibunya. Dari kecil dia menggendong kambing. Dia gendong anak unta. Supaya apa? Latihan supaya bisa menggendong ibunya dari Yaman berjalan kaki ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yaman negerinya para ulama. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi ini lain Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia. Keturunan-keturunannya, itulah dia. As-Saggaf, Al-Jufri, Al-Haddad, bin Syihab, bin Yahya, bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi, bin Yahya, Habib Rizik, bin Syihab. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir, As-Saggaf, Al-Attas. Kita selalu mengamalkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan, bernabi Muhammad SAW, pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab al-bayan, hanya menjelaskan. Al-Azhar
ulama-ulama Al-Azhar, universitas tertua di dunia, mereka memuliakan Sadah Ba'alawi, mereka memuliakan para ulama zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nanti kalau ada yang nanya, kenapa Ustaz Somad itu memuliakan habaib? Karena kami belajar di tempat guru-guru kami memuliakan. Cari ceramahnya di YouTube. Syekh Usamah Al-Azhari bercerita bahwa Al-Ba'alawi, keluarga Ba'alawi, zuriat Rasulullah, mereka tidak hanya sekedar berdakwah, tapi mereka juga hebat dalam bidang tijarah. Mudah-mudahan kecintaan kita bertahan, bahkan bertambah di tengah fitnah akhir zaman yang luar biasa. Terus alasan yang lain? Saya S3 di Sudan. Di mana? Sudan. Ustadz nulis tentang apa? Saya menulis tentang Syekh Hashim Asy'ari wa juhuduhu fi nasri sunnah di Indonesia. Kontribusi Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam menyebarkan sunnah di Indonesia. Kita bukan ahlul bid'ah, kita adalah ahlul sunnah. Maka ketika saya menulis biografi Hadratus Syekh, ulama-ulama gurunya dibagi dua. Ulama yang tinggi adalah para sadah, dan ulama di bawah yang bukan sayyid. Artinya apa? Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari berguru kepada para Al-Ba'alawi. Terus apa lagi Ustadz? Saya datang dari Pulau Sumatera, tepatnya di Riau. Kami dulu tinggal di kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja kami yang terakhir namanya Sultan Syarif Qasim. Kenapa disebut Syarif? Karena dia adalah Ba'alawi, keturunan dari Banahsan. Ada dari Rabithah Alawiyah, di kuburan di makamnya tertulis bahwa Sayyid Syarif Utsman Syahabuddin adalah keturunan Banahsan Al-Ba'alawi, dan beliau menikah dengan anak Sultan Istana Siak Sri Indrapura. Kami tidak hanya sekedar memuliakan habaib, tapi sultan kami punya anak gadis namanya Tengku Embung, dinikahkan dengan Habib. Lalu raja-raja kami bergelar Syarif. Makanya di sana di Pekanbaru ada 3. Yang pertama, Jalan Sultan Syarif Qasim, Airport Sultan Syarif Qasim, Universitas Sultan Syarif Qasim. Tempat tinggal saya memuliakan Al-Ba'alawi. Tempat saya belajar memuliakan Al-Ba'alawi. Ulama yang saya teliti memuliakan Al-Ba'alawi. Maka saya malu kalau tidak memuliakan mereka, karena guru-guru saya memuliakan mereka. Guru-guru kami membaca Ratib Al-Attas, membaca Ratib Al-Haddad, dan semuanya itu adalah Al-Ba'alawi, Al-Faqihil Muqaddam. Mereka adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah nasab Sadah Ba'alawi sahih menurut ijma ulama? Mengapa tempo hari ulama besar di Mesir, Syekh Ali Jum'ah, ditanya tentang nasab Sadah Ba'alawi sahih apa enggak? Kata beliau sahih menurut ijma. Itu Syekh Ali Jum'ah. Jadi beberapa hari yang lalu beredar video Syekh Ali Jum'ah, ulama besar dari Al-Azhar Mesir, ditanya tentang nasab Sadah Ba'alawi. Lalu beliau menjawab, nasab Sadah Ba'alawi itu sahih menurut ijma ulama. Dasarnya mana? Ini sudah maklum kalau nasab Ba'alawi sah menurut ijma. Jadi pertanyaannya, benarkah nasab Sadah Ba'alawi sah menurut ijma ulama? Jawabannya benar. Kita lihat di dalam kitab Qiladatun Nahr fi wafayati a'yanid dahr, karangan Al-Imam. Al-Imam ini berarti ulama yang menjadi panutan. Al-Alim berarti orangnya benar-benar alim. Al-Mu'arrikh berarti orangnya sejarawan. Al-Faqih berarti orangnya ahli fikih. Apa yang disampaikan beliau sesuai dengan fikih. Siapa beliau? Abi Muhammad At-Tayyib bin Abdullah bin Ahmad bin Ali Ba Makhramah. Kalau ada ba ini berarti orang Yaman, seperti Ba Makhramah, Ba Fadal atau Ba Syaiban, itu Hadramut Yaman berarti, bukan Maroko. Nah, dalam kitab Qiladatun Nahar juz 2 ya, ada keterangan dari beliau tentang ijma ulama. Kata beliau,
Al-qadhi nahwa mi'ata syahidin mimma yuridu safar ilal hajj wa raqaba bi Makkah hujjaja Hadramaut ala ulaika syuhud falamma qadimu Hadramaut wa syahidu bidzalik i'tarafa an-nas lahum bin nisbati syarifah wa qarru lahum bil fadl wal hurma wa ajma ala dzalika al-ulama was salihun. Hakim Kufah mengisbat nasab Sadah Ba'alawi disaksikan oleh 100 orang saksi dari orang-orang yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Lalu jamaah haji dari Hadramaut menjumpai para saksi itu di Mekah. Ketika mereka pulang ke Hadramaut dan menyaksikan isbat dari Hakim Kufah tersebut ya melalui 100 saksi, maka masyarakat Hadramaut mengakui nasab mereka yang mulia Sadah Ba'alawi, mengakui keutamaan dan kemuliaan mereka, dan para ulama dan orang-orang soleh berijma atas kesahihan nasab Sadah Ba'alawi tersebut. Jadi sudah menjadi ijma ya. Kalau menjadi ijma, maka kalau menjadi ijma nggak boleh beda pendapat. Kalau berbeda pendapat dengan ijma berarti dia tersesat. Tersesat saudara, berbeda dengan ijma. Ini Imam Bamakhramah dalam kitab Qiladatun Nahar fi Fawayat A'yanid Dahr juz 2 halaman 619. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Zuriyah Nabi adalah nasab agung, karena bersambung nasab kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidat Fatimah Zahra. Dan ada kewajiban-kewajiban atas kita kepada ahli bait dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari perhatian yang harus kita berikan, penghargaan, cinta, dan seterusnya banyak. Ini yang harus kita pahami. Dan jangan sampai ada terbetik, terlintas sedikit di hati kita kebencian kepada ahli bait Rasulullah. Karena itu cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada di antara mereka punya perilaku tidak baik, tidak benar, justru seharusnya kita semakin sayang, berusaha untuk membawanya kepada kebenaran, bukan kita jadikan bahan untuk mencaci dzurriyyah Nabi. Kadang ada reaksi-reaksi negatif dari sebagian orang yang mungkin memang tidak mendapatkan nasib mencintai ahli bait. Kapan melihat ada keluarga atau keturunan Nabi melakukan kesalahan, yang ada adalah semacam kegembiraan karena dzurriyyah Nabi seperti itu. Naudzubillah. Dan itu bukan Anda semuanya. Semoga Anda adalah orang yang punya cinta yang sesungguhnya kepada dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah nasab. Orang yang paling bisa menjaga nasab itu orang Arab. Dan mungkin kepada siapapun, jika ingin berbicara tentang nasab harus dengan ilmu. Kami mengetahui sedikit tentang ilmu nasab tersebut, maka kami sampaikan tidak susah di dalam menitsbat nasab. Yang jelas ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa Nabi pernah bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haramun." Barang siapa mengaku-ngaku menisbatkan kepada selain ayahnya, dia mengaku-ngaku kepada selain bapaknya, dan dia tahu kalau itu bukan bapaknya, bukan nasabnya, maka surga haram bagi dia. Untuk memahami ini adalah memahami dengan dua sisi. Yang pertama, kalau itu bukan keturunanmu, bukan ayahmu, jangan katakan itu ayahmu. Ini satu sisi. Tapi jangan memandang dari sisi ini saja. Sisi lain adalah, jika selama ini Anda tahu bahwasanya itu ayah dan kakekmu, maka Anda pun tidak boleh mengingkari. Ingat. Maka selama ini orang yang kami ketahui yang punya nasab kepada ahli bait Nabi Muhammad, mereka memang mengetahui seperti itu dari orang-orang sebelumnya. Maka orang seperti juga tidak boleh mengingkari nasabnya, karena memang selama ini yang mereka ketahui adalah nasabnya dari ayahnya, begitu seterusnya sampai baginda Nabi. Jadi memahami hadis tersebut jangan salah. Sisi lain, Anda kalau tidak punya nasab kepada baginda Nabi, jangan mengatakan. Tapi kalau memang selama ini Anda mendengar dari orang tua Anda, dari paman-paman Anda punya nasab, Anda tidak boleh menafikan nasab itu. Tolong pahami agar semua hati-hati. Jika Anda menolak nasabnya seseorang, apalagi dzurriyyah Nabi,
Jika ternyata itu nasabnya sambung kepada Rasulullah, alangkah besar nih kezaliman kita. Ayo siapapun dari kita, jangan mudah mengatakan, memutus atau menafikan nasab seseorang. Tidak urusan duriah Nabi saja, nasab seseorang. Bahkan dikatakan, kalau Anda meragukan nasab seseorang, Anda harus mencari bapaknya. Kalau Anda tidak bisa mencari bapaknya, Anda kena hukum qadzaf. Kalau Anda seorang bapak dan anak, sudah tahu, orang masyarakat tahu, bahasanya itu bapak anak lalu seorang kamu, ini bukan anaknya. Saya harus mencari siapa bapaknya. Menuduh orang yang punya nasab dengan nasab yang lain juga dosa besar. Yuk kita tingkatkan rasa takut kepada Allah. Jangan sampai yang ada permusuhan, apalagi antara di kalangan ahli urusan dengan ahli bait Rasulullah SAW. Hei hamba Allah, kami mendengar sepintas, sedih sekali dengan hal-hal yang semacam ini. Pengingkaran sesuatu yang selama ini sudah kita dengar. Nasab dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia, kita tahu nasab. Mereka sangat menjaga nasab. Takutlah kepada Allah dan Rasulnya. Untuk menentukan nasab sederhana dalam bab kitab fikih, apa yang Anda pahami kitab, apa yang pernah Anda baca, kitab tentang misalnya dalam kitab Umdatus Shalik atau apa saja kitab yang ringan, yang bagaimana menentukan nasab. Nasab itu adalah dengan ikrar. Kalau orang mengakukan ini abahku dan ini ayahku dan tidak diingkari oleh akal, misalnya umur sama, kita tidak boleh mengingkari loh ya. Kita menuduh orang lain bukan sambung nasab, sementara mereka mengatakan sambung nasab, kita menuduh berzina. Hati-hati. Kalau ada orang dengan anaknya datang, ini anakku, kemudian sama tangan, wah kayaknya bukan anaknya, saya menuduh. Jadi menafikan nasab itu tidak kalah gede dosanya dengan mengaku-ngaku nasab. Maka hendaknya harus waspada semuanya. Dan selagi satu keluarga sudah mengatakan mereka punya nasab, cukup Anda percayakan, selesai. Karena keluarga itu yang menjaga, bukan Anda yang menjaganya. Kecuali dengan dalil seyakin-yakinnya bahwasanya itu adalah dusta. Contoh, umurnya enggak bertahu. Masa anaknya lebih kecil umur? Sampai dicontohkan dalam pembahasan fikih, umurnya lebih kecil kok jadi bapaknya. Atau misalnya istifadah. Ini tuh sudah masyhur bahasanya anaknya ini. Kok tiba-tiba ada orang ngaku anaknya fulan? Sudah masyhur di kampung itu. Saya anaknya ayah saya. Tiba-tiba saya ngaku anaknya orang lain, ini kan beda. Bagi yang masih menyibukkan masalah ini, kami himbau, ini masalah berat sekali. Khawatir Anda tidak ditengok oleh Rasulullah, ya hamba Allah. Jika ingin berdiskusi, jangan di media sosial, yuk kita ngobrol. Saya bisa menjelaskan insya Allah sesuai dengan pengetahuan saya bagaimana menentukan nasab. Menuduh orang lain putus nasab berbahaya sekali. Hati-hati hamba Allah. Kemudian yang kami tangkap bukan masalah ini, masalah mau diadu. Dengan problem ini alangkah banyaknya setelah ini akan banyak orang-orang yang menjadi hilang kepercayaan dengan ahli bait Rasulullah. Berarti kita telah merugikan umat. Kita merugikan umat. Yang ingin membatalkan nasab, harus punya hujjah. Dan hujjah ini harus lebih kuat daripada yang menetapkan nasab. Kalau tidak, dalam bahasa, dia yang disalahkan salah. Kalau saya menafikan nasabnya seseorang, saya harus punya bukti kalau ini bukan. Kalau saya tidak punya bukti, saya dicambuk 80 kali. Saya menuduh orang berzina. Ibaratnya begitu, gampangannya seperti itu. Karena menuduh orang, selagi orang sudah punya nasab, kita nafikan nasabnya, maka ketahuilah, saya telah menuduh dia telah melakukan satu perzinaan dan seterusnya. Dan nasab ahli bait Nabi Muhammad di Indonesia adalah sudah sangat jelas. Kami himbau kepada siapapun untuk tidak perlu membahas masalah ini. Jangan sampai membuat keraguan-keraguan umat. Kami sampaikan kepada Anda, wahai umat, kepercayaan yang selama ini ada pada hati Anda, tetap pegangi bahasanya para dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia yang selama ini Anda dengar adalah nasabnya benar. Jangan Anda mau mendengar suara-suara yang mengatakan bahasanya itu adalah tidak benar. Anda akan rugi pada akhirnya. Kemudian setelah itu, apa sih maunya daripada problem-problem semacam ini yang diinginkan? Hasilnya adalah jelas permusuhan pada akhir. Dzurriyyah Nabi, cucu baginda Nabi SAW. Kalau seandainya pahit-pahitnya, tapi kita sampaikan pahit-pahitnya, mending saya salah mencintai daripada saya salah menafikan. Nabi tidak meminta apapun kepada kita kecuali supaya kita bisa berkasih sayang, memberikan perhatian yang baik terhadap kerabat-kerabat beliau. Dan tentunya kepercayaan yang Allah anugerahkan dalam bentuk nasab ini adalah anugerah yang besar juga untuk menjaganya dalam bentuk keteladanan yang pernah Nabi contohkan. Yang juga keteladanan yang patut kita tiru. Bagaimana kita ingin meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kita berharap dari berbagai macam keturunan yang tersambung itu bisa memberikan duplikat-duplikat yang mendekati, yang menjadi contoh bagi kita untuk mengamalkan dalam kehidupan. Kerendahan hatian, kelembutan, kesabaran,
tegasan pada penyimpangan, tapi juga kasih sayang mendalam antar sesama. Di sini saya ingin menghimbau kepada seluruh kalangan tanpa kecuali untuk menghentikan seluruh bentuk perdebatan, sifat-sifat yang mengarahkan kepada perpecahan, yang dipicu oleh polemik-polemik tentang nasab dan sebagainya. Saya kira cukup selesai. Alangkah lebih baik dihentikan saja, karena kita semua adalah mulia. Kita satu bangsa, satu negara, satu ikatan iman. Akan lebih baik bila seluruh problem itu kita tepikan, selesai, dan menghadirkan islah. Saya sangat mencintai dan Masya Allah negeri ini dibangun dan juga dirangkai dengan rangkaian yang sangat indah. Di antara saham terbesar untuk merangkai negeri ini adalah saham keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya banyak sekali nasab-nasab tersambung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kontribusi besar akan terlahirnya negara kesatuan Republik Indonesia, baik di masa perjuangan, penyusunan bagian-bagian yang membentuk NKRI, lambang negara, dan yang lainnya. Bahkan embrio awal berdirinya Indonesia itu juga ya yang menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang memberikan pendalaman-pendalaman, pengajaran-pengajaran tentang bagaimana implementasi ketauhidan dalam membela negara, revolusi jihad dan sebagainya. Itu seluruhnya teman-teman sekalian tanpa kecuali mengacu pada ulama-ulama kita, dan juga mereka diantaranya tersambung nasabnya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dari jalurnya Ba'alawi, apakah dari jalurnya Wali Songo, seluruhnya memiliki kemuliaan yang kita cintai. Dari manapun, saya mengajak akan lebih baik perdebatan itu ditepikan. Mungkin Allah menginginkan dan menghendaki itu semua terjadi supaya kita saling mengenal siapa yang selama ini nggak pernah kelihatan. Sekali lagi, hentikan polemik nasab. Anda bahwa di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Beliau yang mengusulkan hari Jumat itu pukul 10 itu untuk proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Demikian pula, tahukah Anda siapa yang mengkreasikan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Dialah seorang Habib, bahkan yang diabadikan dengan nama bandara terkenal di Kalimantan itu, yaitu Habib Sultan Hamid yang kedua, yaitu Habib Sultan Hamid Al-Qadri. Tahukah Anda siapakah yang menjadi bapak Paskibrah di Indonesia ini? Siapakah yang menghadirkan himne tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang dikenal dengan 17 Agustus tahun 45 itu, yang diperdengarkan bahkan oleh anak-anak SD sampai dengan orang-orang dewasa? Dialah seorang Habib yang tidak banyak diketahui, Habib Hussein Mutahhar. Di antara sekian banyak pejuang-pejuang bahkan yang berkontribusi pada hadirnya dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dialah keturunan-keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersambung nasab mulianya dan perjuangan mulianya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.